Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Graham Potter menyebut hasil imbang yang didapatkan Chelsea saat bersua Manchester United pada pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023 cukup bagus, sebab Graham Potter tidak yakin apakah performa pasukannya layak untuk menang. Manchester United melajukan catatan positif usai kalah pada derby Manchester. Bagi kubu Chelsea, mereka belum pernah kalah pada era Graham Potter sebagai manajer. Chelsea kesulitan meladeni permainan agresif yang ditampilkan Manchester United. Mereka walau tidak bertindak sebagai tuan rumah, kalah pada aspek penguasaan bola maupun penciptaan peluang. Graham Potter sadar betul pada situasi di lapangan. Mengecewakan karena kami unggul 1-0 pada menit akhir, akan tetapi secara keseluruhan pertandingan 1 poin mungkin tepat. Saya tidak yakin apakah kami cukup layak untuk menang, kata Potter. Kami harus benar-benar berjuang. Kami mengalami peningkatan pesat setelah menit 30, jadi kami bisa mengambil apa yang kami dapatkan, sambungnya. Karena lini tengah Manchester United bermain lebih bagus, Graham Potter mengakui Chelsea kesulitan memegang kontrol permainan. Namun Graham Potter tidak ingin menyalahkan pemain jika melihat latar belakang sulitnya yang kini dihadapi timnya. Manchester United membuang-buang peluang saat diimbangi Chelsea. Mantan kapten setan merah Roy Keane berandai-andai kalau Cristiano Ronaldo berlaga di Stamford Bridge. Dalam lanjutan Liga Inggris, Chelsea dan Manchester United bermain imbang 1-1. Gol penalti dari Jorginho disamakan oleh Casemiro yang membuat kedua tim harus puas berbagi 1 poin. MU mencatatkan lebih banyak peluang dari Chelsea. Dalam catatan situs resmi Liga Inggris, ada 13 tembakan dan 6 diantaranya tepat sasaran. Marcus Rashford menjadi pemain MU yang paling banyak menembak dalam laga melawan Chelsea. Dalam catatan Washcourt, dia membukukan sebanyak 3 tembakan dan 2 pencapai sasaran. Ada 2 peluang emas yang dibuang Rashford, sementara itu Anthony juga membuang peluang pada babak pertama. Di lini depan MU sebenarnya ada 1 pemain lagi yang mempunyai reputasi mencetak gol oke, yaitu Ronaldo. Dia sedang diskors oleh MU karena meninggalkan tribun lebih awal saat MU melawan Tottenham Hotspur tengah pekan ini. Roy Keane yang mengkritik lini depan MU, dia bilang bahwa peluang yang dibuang Rashford akan menjadi gol kalau Ronaldo yang ada dalam situasi itu. Manchester United tidak mencetak cukup gol, hanya 15 musim ini, kata Roy Keane. Marcus mempunyai peluang yang sangat bagus dan Anthony juga. Kita melihat reaksi Marcus, ada umpan yang bagus. Bisakah dia lebih bagus pada sentuhan pertamanya? Bisakah dia melewati kiper? Kita harus sedikit memberi pujian kepada penjaga gawang. Dia keluar dengan cepat, tapi Marcus akan berpikir bahwa itu peluang yang sangat bagus untuk penyerang lain. Saya pikir bahwa Ronaldo akan mencetak gol dengan peluang itu, kata dia menambahkan. Mimpi Rafael Varane untuk kembali berlaga di Piala Dunia terancam setelah mengalami cedera saat membela setan merah di Stamford Bridge. Rafael Varane menghadapi penantian 24 jam untuk mengetahui apakah bisa bermain di Piala Dunia 2022 bersama Prancis atau tidak setelah ia meninggalkan lapangan dengan menangis menyusul cedera menit ke-60 saat MU bermain imbang 1-1 dengan Chelsea. Bek berusia 29 tahun itu tampak mengalami cedera lutut saat mencoba memotong umpan ke penyerang Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, dan menerima perawatan panjang di lapangan sebelum digantikan oleh pemain pengganti Victor Lindelof. Dan meskipun mantan penggawa Real Madrid itu bisa keluar lapangan dengan berjalan kaki setelah menolak tawaran ditandu, sang juara Piala Dunia 2018 terlihat penuh tekanan dan tertatih-tatih sebelum berbincang dengan manajer Erik ten Hag di pinggir lapangan.
Berbicara setelah pertandingan, Ten Hag mengatakan bahwa terlalu dini untuk menilai sepenuhnya tentang cedera Varane. Dengan hal tersebut bisa diketahui lebih rinci pada Minggu 23 Oktober ini. Sulit untuk mengatakan bagaimana keadaannya sekarang karena begitu cepat setelah pertandingan, kata Ten Hag. Kami harus menunggu 24 jam dan kemudian kami akan tahu apa itu cederanya. Kita semua melihat ia keluar lapangan, namun dengan cedera seperti ini kami harus menunggu sampai tim medis melakukan pekerjaan mereka dan mendiagnosisnya. Kami dapat memahami ia emosional, tapi kami harus menunggu karena kami tidak tahu. Setelah diagnosis, baru kamu bisa memiliki kesimpulan. Manchester United membawa pulang 1 poin ketika melawat ke markas Chelsea pada lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Manajer Setan Merah Erik ten Hag menyoroti penyelesaian akhir Marcus Rashford dan Anthony. Dalam laga tersebut, Manchester United tampil dominan dengan penguasaan bola 53% dengan menciptakan 13 tembakan. Akan tetapi juara 3 kali Liga Champions tersebut hanya mampu sekali membobol gawang-gawang Chelsea. Pada babak pertama, Rashford punya 2 peluang besar, lalu Anthony 1 lawan 1. Anda harus mencetak gol dari situasi itu pada laga-laga besar. 3 peluang besar Anda harus cetak gol, kata Ten Hag. Meski begitu, Ten Hag tetap mengapresiasi performa yang ditunjukkan semua pemain MU. Ia menyebut anak asuhnya sudah berjuang keras untuk meraih kemenangan di laga tersebut. Saya harus memberikan pujian yang tinggi untuk tim. Untuk bertarung pada 4 laga dalam 10 hari. Anda melihat semangatnya dan bagaimana mengatasi kemundurannya, ucapnya. Casemiro mulai menunjukkan kelasnya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Pemain asal Brazil itu tampil sangat bagus saat MU berjumpa Chelsea pada pekan ke-13 Liga Inggris 2022-2023. Casemiro merayakan gol tersebut secara emosional sebab gol tersebut bisa membungkam semua pihak yang meragukan kualitasnya. Casemiro telah menunjukkan kualitasnya ketika bermain di Real Madrid. Mantan pemain FC Porto itu acap kali mencetak gol pada momen-momen penting. Gol ke gawang Chelsea seolah mengulang apa yang sering dilakukannya di Madrid. Itulah alasan kami membawa Casemiro ke United, ucap Erik ten Hag. Kami tahu dia bisa melakukannya. Dia membuktikan itu di Spanyol. Dia telah membuktikan itu di Liga Champions pada level tertinggi, jadi dia bisa melakukan hal tersebut di Premier League, kata Ten Hag. Casemiro memulai karir di United dengan lambat. Dia sempat dicadangkan pada awal-awal kedatangannya, namun pada 6 laga terakhir Casemiro selalu masuk dalam starting line up. Dia mulai mendapatkan level terbaiknya bersama MU. Menurut Erik ten Hag, Casemiro membawa banyak dampak positif bagi MU. Bukan hanya soal gol ke gawang Chelsea, akan tetapi aspek-aspek lain. Casemiro kini telah menjadi pemain yang penting bagi Setan Merah. Sekarang, dari pertandingan ke pertandingan, Anda bisa melihat betapa penting Casemiro untuk permainan kami. Casemiro telah membawa ketenangan, dia membawa organisasi, dan bahkan mencetak gol. Dia membawa banyak hal penting bagi tim ini, tegas Ten Hag.